Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifaranis Aprilia, NIM 2405092. Kali ini di mata pelajaran pemrograman berbasis objek, saya akan mempraktekkan animator dalam Unity untuk 3D karakter. Nah, di sini kita akan menggunakan website bernama Mixamo. Bisa di-search aja di browser. Lalu akan diarahkan untuk login, kemudian ini tampilan awalnya. Jadi Mixamo ini merupakan platform online dari Adobe yang menyediakan banyak animasi untuk karakter 3D gitu. Mulai dari jalan, lompat, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga menyediakan beberapa karakter yang bisa diakses secara gratis. Namun si animasi ini juga bisa di-adjust untuk karakter yang kita buat sendiri gitu. Nah, untuk praktek kali ini kita akan menggunakan karakter dari Mixamo-nya itu sendiri. Kita akan cari mungkin karakter perempuan. Karena environment yang saya buat agak perkotaan gitu vibes-nya. Jadi, nah ini cocok kayaknya. Reviewnya gak muncul, gak apa-apa, kita langsung download aja. Download. Oke. Nah, sambil menunggu kita sambil cari animasi yang akan kita pakai. Di sini kita akan pakai 3 animasi. Yang pertama itu idle. Sambil kita cari aja idle. Idle ini adalah animasi saat si karakter itu diam. Jadi template-nya karakter saat pertama kali dimainkan atau saat tidak dijalankan itu animasi idle-nya seperti apa gitu. Jadi kita cari yang biasa aja karena karakter kita perempuan, kita pakai yang ini. Biasanya muncul previewnya di sini, tapi muncul berapa langsung download aja. Nah, di sini kita downloadnya without skin karena skinnya udah kita download kayak karakter tadi. Kemudian untuk animasi yang kedua itu animasi jalan atau walk. Oke. Karena sebelumnya itu nyoba yang cowok, kita cari jalan yang agak depan banget yang ini, boleh. Nah, untuk yang jalan kita checklist si in place-nya. Download. Without skin juga. Sebentar. Oke. Untuk animasi yang ketiga itu animasi lompat atau jumping. Sini ada banyak pilihannya, kita pilih yang ini aja. Oke, langsung download. Oke, setelah itu ya udah ada file yang kita download tadi, kita masuk ke project Unity kita, kemudian kita drag and drop hasil downloadan kita ke aset di Unity. Kita import satu-satu.
Oke, udah muncul. Ini juga. Walking. Ini yang jam. Nah, setelah itu di sini akan sudah muncul hasil downloadan kita. Itu nanti bentuknya akan berbentuk seperti kardus ini, namanya prefabs. Nah, di prefabs idle ini kita ke inspektor, kemudian di animation kita klik loop time-nya agar dapat dijalankan secara berulang. Begitu juga di walking. Nah, ini di save dulu. Begitu juga di walking, kita aktifkan loop time-nya. Oke. Setelah itu kita ke Windows. Kita klik kanan di project ini. Ya, save dulu, klik kanan, lalu create, kita cari namanya animator controller. Nah, setelah itu kita namain aja animator controller. Oke, lalu kita pergi ke animator tab-nya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, yang ini akan muncul seperti ini, ada any state, entry, dan exit. Lalu kita drag and drop lagi si animasi yang udah kita download, terutama di yang idle. Kenapa yang idle dulu? Karena ini akan langsung otomatis connect dengan entry. Jadi si entry ini akan memprogram animasi apa yang pertama kali dijalankan gitu. Otomatis kita butuhnya animasi saat diam atau idle. Kita rename juga biar gak pusing. Idle. Oke, lalu kita drag lagi yang jam. Kita rename juga. Dan yang Nah, setelah itu kita akan membuat namanya transition. Nah, transition ini kita buat pertama dari idle, kita klik kanan, make transition ke walk. Lalu dari walk ke idle, dari any state ke jam. Karena di sini tuh ada permisalan, ada syarat kalau mau jam atau loncat itu ada program yang harus dipenuhi dulu gitu. Nanti kita akan program itu di script. Kemudian dari jam kita add ke idle dan ke walk. Oke. Nah, selanjutnya kita ke parameter di animator. Kita bikin baru dengan tipenya boolean untuk is walking. Bentar, kita bikin lagi dengan tipe trigger untuk jam dan satu lagi boolean untuk is grounded. Nah, si is grounded ini yang nantinya menjadi syarat untuk animasi jumpingnya gitu. Nah, selanjutnya kita add si parameter ini ke masing-masing transition. Nah, pertama dari idle ke walk kita nonaktifin hash exit time-nya.
Terus kita scroll ke bawah. Nah, di condition kita tambahin is walking through. Oke, lanjut yang walk to idle. Yang jam ke idle dulu. Kita tambahin is walking-nya true, lalu is grounded, kita bisa pilih is grounded-nya itu true juga. Terus jam ke walk, tambahin is walking-nya false, dan is grounded-nya true. Nah, untuk yang walk to idle, kita tambahin is walking-nya false. Yang terakhir yang any state, kita tambahin yang jam. Nah, oke. Kita make sure lagi, ini is walking true, ini is walking false, yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita ke scene, lalu kita drag and drop karakter yang udah kita download ini. Nah, karena ini masih abu, itu belum ke render. Caranya di material ini kita pilih yang material creation, bukan yang location. Di use ini diganti ke use external material. Itu lalu save. Nah, udah ada warnanya, dia udah selesai, ignore aja. Oke, setelah itu kita ulangi step kayak kemarin. Jadi di karakter kita ini kita tambahin kamera. Kita bikin 2 kamera kayak biasa. Yang pertama FPS. Kita pasin dulu kameranya, nyalain gizmos biar kelihatan. Kita pasin di matanya. Kita pasin di mata tengah sini. Oke, kita tambahin lagi kamera untuk TPS. Pastiin si 2 kamera ini jadi childnya si karakter. Tuh. Nah, buat yang TPS kita atur agak di belakang karakter. Kita agak rotate ke bawah gini sedikit aja. Jauhan. Oke. Nah, udah kayak gini. Kita masukin animator yang udah kita bikin tadi ke karakter kita. Dicek di inspektor. Oh, udah ada nih. Ya, udah ada. Nah, ini udah ada. Sekarang tinggal kita bikin scriptnya. Nah, scriptnya itu aku udah pernah bikin sebelumnya.
di saat mata kuliahnya. Kita sambil review aja. Untuk bikin script sendiri, seperti biasa di aset, klik kanan, create script, atau bisa juga di loading, atau bisa juga diisi karakternya, add component, terus cari new script gitu. Oke, bentar loading. Jadi script ini tuh kurang lebih sama kayak script sebelumnya yang untuk menjalankan si karakter tanpa animasi, namun ada beberapa tambahan. Nah, di sini ini untuk require komponen, ini untuk memastikan si game object yang akan dimasukkan script ini harus memiliki karakter controller yang tadi kita buat. Di sini ada class utamanya, movement namanya. Di sini ada deklarasi bukan objek, apa namanya, atribut. Ada 2 kamera, terus ini settingan untuk segala macamnya, jalan, lari, dan lain-lain. Nah, ini adalah deklarasi untuk membantu untuk mengatur si movement direction. Terus ini untuk mengubah kamera, can move ya. Nah, maksudnya di sini untuk menjalankan si karakter saat kamera itu FPS gitu. Nah, di void start ini adalah fungsi yang dijalankan saat pertama kali kita play mode. Jadi akan diprogram di sini tuh si kursor kita akan invisible atau dihilangkan, lalu akan mengunci tampilan si kursor kita gitu. Nah, lalu saat pertama kali ini akan langsung diprogram ke kamera FPS. Nah, kemudian di fungsi update-nya, yang pertama ada key code M, ini untuk ganti kamera, baik dari FPS ke TPS ataupun sebaliknya. Nah, kemudian ini untuk pergerakan kanan kiri, moving, untuk jalan juga. Ini program untuk lari dengan memencet tombol shift gitu. Terus ini settingannya dengan kecepatannya. Nah, di sini ada program untuk loncat dengan memencet spasi. Nah, ini adalah program untuk memastikan saat loncat itu si karakter harus nempel dulu di tanah atau grounded gitu. Jadi kalau nggak nempel, belum bisa loncat. Tujuannya biar karakter itu nggak loncat terus-terusan sampai terbang gitu. Nah, kemudian ini ada settingan untuk jongkok dengan memencet C. Lalu ini buat karakter controllernya, mengatur rotasi menggunakan mouse. Jadi untuk mengatur pandangan arah kamera itu pakai mouse. Itu ini settingan untuk FPS mode juga. Oke, kurang lebih codingnya sama kayak kemarin, cuma ada beberapa tambahan. Langsung aja kita ke Unity-nya lagi, lalu kita masukkan ke si karakter. Kita lihat sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Lalu seperti biasa kita pasangkan kamera FPS ke FPS.
TPS ke TPS. Oke, nah sebelum kita coba, bisa dilihat ini ada apa ini namanya, kayak rigidnya gitu, rigid bodinya, tapi masih di bawah. Itu tuh nanti biasanya kita jalannya bakal agak ngambang, jadi kita setting Y-nya 1, kita sejajarin. Ini X-nya 3. Nah, biar lebih sejajar. Oke, kita kontrol save dulu. Kita cek lagi. Animatornya udah ada. Karakter controllernya udah. Dan scriptnya juga udah. Lalu kita langsung pergi ke game mode buat lihat hasilnya. Ini air. Nah, ini udah bisa ya. Coba kita jalanin. Udah mulai kelihatan nih animasinya. Kita pindah ke TPS. Oke, udah bisa ya. Jalannya seperti animasi yang kita download tadi. Lalu kita coba loncat. Nah, oke, udah berhasil. Jadi kesimpulannya, animator di Unity itu cukup mudah ya dengan bantuan si Nexamo tadi. Tinggal kita download beberapa aset animasi yang mau kita gunakan. Lalu kita program di animator ini. Terus bikin scriptnya dan ya, bisa dijalankan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.